Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gue Yusna and welcome. Inspirasi memang bisa datang dari mana saja, tidak terkecuali dari hiburan seperti buku, musik, maupun film. Bidangnya pun juga tidak terbatas nih. Walaupun investasi dan bisnis merupakan topik yang serius dan juga tidak cocok bila dijadikan sebuah film karena dibilang membosankan atau kurang menghibur. Tetapi ternyata ada banyak film yang menjadikan investasi dan bisnis sebagai salah satu unsur ceritanya, bahkan tema utama dari sebuah film. Seperti halnya Bazaar. Sebuah film rilisan tahun 2018 ini akan menjadi topik kita kali ini. Jadi, siapkan posisi, sediain amunisi, dan silent notifikasi. So are you ready? This is Bazaar and let's see. Film dimulai di sebuah perusahaan besar yang terletak di kota Mumbai, di mana ada seorang pria bernama Rizwan Ahmed sedang berdiri di ujung ruangan yang sangat tinggi untuk menatap seisi kota, dengan diiringi oleh ungkapan yang mengatakan jika kota Mumbai adalah kota yang tepat untuk menggapai mimpi bagi orang-orang fanatik seperti dirinya. Namun untuk bisa menggapai tujuannya, dia pun harus rela kehilangan semua orang yang dia cintai. Dan guys, semua kisahnya ini berawal di 6 bulan yang lalu, di mana pada saat itu Rizwan masih bekerja sebagai broker skala kecil di kota asalnya, yaitu kota Allahabad. Dan karena di sana dia hanya bisa mendapatkan penghasilan yang rendah, itu sebabnya dia selalu berkeinginan untuk bekerja di kota Mumbai. Tetapi keinginannya tersebut selalu dihalangi oleh ayahnya yang bernama Zulfikar Ahmed, seorang pria yang sangat setia dengan pekerjaannya, di mana dia telah bekerja selama 25 tahun di tempat yang sama. Hingga dirinya pun diberikan sebuah hadiah berupa jam tangan yang langsung dia berikan kepada putrinya bernama Amna Ahmed. Lalu guys, sambil menatap ke arah Rizwan, Zulfikar pun menegaskan kepada Amna bahwa tidak pernah ada harga untuk sebuah kesetiaan. Namun Rizwan langsung menyindirnya dengan menyebutkan harga dari jam yang diberikannya, sehingga membuat ayahnya merasa sangat marah. Dan di sana sempat terjadi pertikaian di antara mereka berdua, karena Rizwan masih terus bersikeras ingin pergi ke Mumbai agar dirinya bisa menjadi orang yang sukses. Tetapi sang ayah tetap tidak mengizinkannya, sebab dia khawatir jika Rizwan akan gagal di sana, mengingat bahwa kota Mumbai kini telah dipenuhi oleh orang asing. Hingga akhirnya sang ayah yang sudah mulai kehilangan kesabarannya, tanpa disengaja melayangkan tamparan kepada Rizwan dengan sangat keras. Lanjut cerita, melihat kakaknya yang nampak murung, Amna datang menghampirinya lalu mengatakan bahwa Rizwan harus pergi sesuai dengan keputusannya. Dan untuk membantu sang kakak, Amna pun langsung memesankannya sebuah tiket penerbangan menuju kota Mumbai. Kemudian dia pun menjelaskan jika Rizwan dan sang ayah memiliki pemikiran yang berbeda, di mana Rizwan senang mencari uang, sedangkan ayah sangat senang dihormati. Itu sebabnya Amna beranggapan bahwa mereka berdua tidak ada yang salah, dan dengan bantuan Amna lah, akhirnya Rizwan memutuskan untuk segera pergi ke kota Mumbai demi menggapai mimpinya, dan hal tersebut tanpa memberitahukannya kepada sang ayah. Lalu di tengah penerbangannya, Rizwan menegaskan bahwa untuk setiap pemain baru, pemain senior adalah Tuhannya. Itu sebabnya dia menganggap jika Shakun Kothari adalah Tuhan bagi dirinya, mengingat jika Shakun Kothari merupakan salah satu pembisnis tersukses yang ada di kota Mumbai. Dengan begitu guys, Sin pun berpindah ke sebuah tempat beribadah, di mana banyak orang yang sedang berdoa untuk memohon pengampunan, termasuk Shakun yang juga sudah berada di sana. Tetapi ketika dia menghampiri seorang pria tua bernama Cheda malah langsung memintanya pergi ke atas jika dia hanya ingin menyakiti manusia. Lalu sambil menunggunya, Shakun memilih untuk berbicara dengan anak lelaki Cheda, yaitu Santanu. Dan di sana Shakun menceritakan bahwa dirinya dulu pergi ke sekolah hanya ingin membeli mainan, tetapi pada saat itu dirinya tidak mampu membelinya. Oleh karenanya dia mulai bertekad untuk menjadi orang yang sukses agar bisa mendapatkan semua yang dia inginkan. Dan kini, dia pun telah berhasil karena bantuan yang diberikan oleh ayahnya yang telah mengajarkannya tentang hitungan matematika di pasar saham. Sementara setelah mendengar hal tersebut, Cheda pun menegaskan bahwa keberhasilan yang telah Shakun raih karena dia adalah seorang penipu. Lanjut cerita, ketika mereka berdua sudah bertemu, Shakun segera mengatakan tujuannya, yaitu dia ingin mengambil alih perusahaan yang kini telah Cheda pimpin. Sebab perusahaan mereka sangat membutuhkan pemimpin yang baru, dan orang yang tepat untuk menggantikan Cheda hanyalah dirinya sendiri, mengingat bahwa dia juga memiliki 12% saham di perusahaan tersebut. Tetapi di sini Cheda langsung menolaknya, dengan menegaskan jika dirinya masih memiliki saham sebanyak 18%, sehingga membuatnya menjadi pemimpin mayoritas di sana. Itu sebabnya dia tidak akan pernah mengizinkan Shakun untuk menjadi pemimpinnya. Tetapi gak lama kemudian, orang kepercayaan Shakun datang bersama dengan seorang pria bernama Sagar Malhotra, orang yang baru saja membeli saham milik Cheda sebanyak 7%. Dan ternyata
Sagar membelinya atas perintah Sakun, yang artinya bahwa saham tersebut adalah miliknya. Dan karena saham yang Sakun miliki lebih banyak dari Cheda, maka dengan begitu Sakun pun mulai saat ini telah resmi menjadi pemimpin baru di perusahaannya. Kemudian dengan memperlihatkan 4 buah amplop, Sakun meminta kepada Cheda untuk memilih salah satu dari amplop tersebut. Dan apapun yang nantinya dia pilih, itu akan menentukan bagaimana cara dia dipecat dari perusahaannya. Tetapi karena Cheda tidak mau memilihnya, akhirnya Sakun menyarankan agar Cheda membuka amplop nomor 4, di mana dalam amplop tersebut ternyata berisikan foto Santanu yang sedang bermesraan bersama dengan seorang lelaki di dalam kamar. Melihat foto tersebut, Cheda hanya dapat terdiam sehingga Sakun dapat memecatnya dengan cara yang tidak terhormat. Dan guys, Sakun sendiri dulu merupakan seorang yang terlahir dari keluarga miskin yang bekerja sebagai kurir berlian ilegal di saat usianya masih 10 tahun. Itu sebabnya dia tidak pernah tertangkap oleh polisi. Dan semakin dirinya dewasa, impian Sakun semakin tinggi sehingga dia berhasil mendapatkan kepercayaan dari atasannya, sekaligus mendapatkan anak perempuannya yang bernama Mandira Kotari, yang kini telah menjadi istrinya. Namun hubungan yang dia jalani merupakan salah satu cara liciknya agar bisa menggapai impiannya. Hingga akhirnya, dia pun mendapatkan sebagian kecil saham berlian milik Tuan Parik. Dan di bawah kepemimpinannya, Sakun berhasil merubah perusahaan yang bernilai 50 juta menjadi 500 miliar. Namun cara yang dia lakukan sangatlah kontroversial, yang mampu merugikan orang banyak. Itu sebabnya dia sering disebut sebagai seorang penipu yang sangat kejam. Namun, meskipun begitu tapi Rizwan masih menganggap bahwa Sakun adalah contoh yang baik untuk dirinya, agar bisa menjadi sukses. Lanjut cerita, sesampainya di kota Mumbai, Rizwan pun langsung mencari sebuah penginapan dengan harga yang sangat murah. Tetapi di sana dia menegaskan kepada pemilik penginapan, jika dirinya hanya akan tinggal di sana selama 2 bulan saja. Lalu guys, sambil menunjuk ke arah gedung tinggi yang berada di hadapannya, Rizwan pun menjelaskan bahwa nantinya dia akan pindah ke sana karena kedatangannya ke Mumbai adalah untuk menetap, bukanlah hidup susah. Keesokan harinya Rizwan datang ke perusahaan jual beli saham terbesar yang berada di kota Mumbai untuk melamar pekerjaan sebagai broker. Karena itu merupakan cara awal yang harus dia lakukan agar bisa mendekati Sakun. Dan di sana, terlihat ada seorang pria bernama Kanaz Morarji yang ingin melakukan sebuah rapat penting bersama dengan pemimpin perusahaan, yaitu Kusore Wadua dan juga Pria Rai. Tetapi karena dirinya sudah menunggu terlalu lama, akhirnya dia pun memutuskan untuk pergi dari sana. Namun gak lama kemudian, Pria Rai pun tiba di sana dan Rizwan langsung memanfaatkan kesempatan dengan mengaku kepada Pria Rai bahwa dia adalah Kanaz Morarji. Dan itu dia lakukan hanya agar bisa bertemu dengan pemimpin perusahaan tersebut. Namun sesaat sebelum tiba di ruangannya, Pria Rai sudah terlebih dahulu mengetahui kebohongan Rizwan, hingga akhirnya Rizwan pun harus diusir dari sana. Sementara di sisi lain ada salah satu anak buah Sakun memberitahukannya jika perusahaan Agni Pharma akan meluncurkan pil diabetes. Dan jika Sakun berhasil mendapatkan sahamnya, maka dia bisa mematahkan semua rekor. Lalu mengingat bahwa sahabatnya yang bernama Sandep Talwar memiliki saham di sana, Sakun pun segera pergi menemuinya untuk membeli saham tersebut. Tetapi Sandep langsung menolaknya. Bahkan dia menyarankan kepada Sakun untuk berhati-hati dalam melangkah. Sebab hidup diibaratkan seperti lari maraton, bukanlah sprint sejauh 100 meter. Lalu gak lama kemudian Sandep pergi meninggalkannya untuk menemui seorang wanita cantik yang saat itu baru saja tiba. Dan untuk membalaskan dendamnya kepada Sandep, Sakun pun dengan sengaja mengajak wanita itu pergi bersenang-senang dengan menjanjikannya sejumlah uang. Keesokan harinya setelah kembali melihat Rizwan datang ke perusahaannya, Wadua yang mulai penasaran segera bertanya apa tujuan Rizwan ingin sekali bertemu dengannya. Dan karena Rizwan memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi, Wadua pun akhirnya mengizinkannya masuk untuk memberikannya kesempatan. Lalu yang mengujinya adalah Suhas Sarma, seorang kepala broker yang telah lama bekerja untuknya. Dan di sana, Sarma menegaskan jika dirinya tidak ingin mendengarkan pidato karena yang dia butuhkan adalah bukti. Itu sebabnya dia ingin melihat bagaimana cara Rizwan menjual 11 kopi yang telah dia ludahi di ruangan tersebut. Bahkan, Sarma hanya memberikan Rizwan waktu selama 2 menit, dan disinilah Rizwan sempat merasa bingung, sementara waktu masih terus berjalan. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk membeli kopinya sendiri lalu meminumnya di hadapan mereka semua. Dan tindakan yang dia lakukan ternyata berhasil membuatnya diterima bekerja di sana. Lanjut cerita, di hari pertamanya bekerja, Pria Rai memberikan waktu kepada Rizwan selama 2 hari agar dirinya bisa menjadi broker dari salah satu nama yang berada di dalam list. Dan setelah melihat kertas tersebut, karyawan bernama Venkat pun langsung tertawa sambil mengatakan bahwa itu adalah perintah hukuman mati, di mana semua pekerja di sana telah gagal merayu 50 nama yang ada di list tersebut untuk berinvestasi. Dan meskipun Rizwan adalah orang yang pintar, tetapi dia duduk di bangku yang sial, sebab dahulu bangku tersebut dimiliki oleh karyawan bernama Subodh Katerje, yang pada suatu hari memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat dari gedung tersebut. Dan menurut isu yang beredar,
dia telah membocorkan informasi ke pihak luar, tetapi tak ada satupun yang mengetahui siapa identitasnya. Sementara di sisi lainnya, Shakun bersama istri dan kedua anaknya sedang menghadiri sebuah acara lelang untuk amal yang mereka selenggarakan. Dan melihat kedatangan Shakun dengan wanita lain, Mandari menegaskan bahwa dia tidak peduli dengan apa yang Shakun lakukan, asalkan dia tidak melakukannya di depan keluarganya sendiri. Lalu gak lama kemudian terjadi persaingan antara Shakun dan juga Sandep untuk mendapatkan karya seni yang sedang dilelang. Hingga akhirnya, Shakun membiarkan Sandep mendapatkan barang tersebut setelah dia menawar dengan harga yang cukup tinggi. Tetapi ternyata, hal itu memang sengaja Shakun lakukan agar dia bisa mendapatkan untung, mengingat jika dirinya lah yang telah membuat acara tersebut. Sementara ketika pria Rai datang menghampiri Rizwan hanya untuk mengejeknya, Rizwan yang merasa tersinggung pun menegaskan bahwa dirinya tidak akan pernah menyerah, sebab dia datang ke kota itu bukan untuk melompat, melainkan untuk terbang, karena sebuah mimpi tidak akan membiarkan seseorang untuk mati. Singkat cerita, ada seorang pria bernama Dubey yang sengaja datang menghampiri Shakun untuk membahas perihal bisnis yang sedang mereka lakukan. Dan di sini, dia mengatakan bahwa mereka hanya tinggal menunggu jawaban dari pemerintah. Itu sebabnya dia meminta kepada Shakun untuk lebih bersabar lagi. Namun Shakun menegaskan bahwa itu akan merugikannya. Oleh karena itu, dia meminta Dubey untuk segera melakukan sesuatu. Hingga keesokan harinya, tersebarlah berita jika perusahaan Agni Pharma telah gagal karena tidak mendapatkan izin dari pemerintah. Dan ternyata, manipulasi itulah yang dilakukan oleh Shakun dan juga Dubey, di mana mereka telah membayar beberapa pihak untuk menyebarkan rumor tersebut melalui media sosial, hingga membuat kerugian besar untuk pihak yang bersangkutan yaitu Sandep. Sehingga dirinya harus mau menjual saham yang dia miliki. Dan mengetahui hal tersebut guys, Rizwan pun segera mencari investor yang ingin membelinya. Lalu dengan bantuan pria Rai lah akhirnya, Rizwan pun berhasil menemukannya. Namun ternyata orang yang membeli saham tersebut adalah orang suruhan Shakun, dan semuanya berjalan sesuai dengan rencananya. Tetapi meskipun begitu, banyak orang yang telah mengincar dirinya, termasuk salah satu anggota polisi bernama Randa Dasgupta. Namun dirinya hingga kini masih belum berhasil menangkap Shakun karena ketidakadaannya bukti. Sementara di sisi lain, Shakun terlihat sangat marah di saat mengetahui jika kedua anaknya telah dipermalukan oleh Sandep dengan menyebarkan isu bahwa ayahnya adalah seorang penipu. Sehingga mereka berdua pun dibully dan dijauhi oleh seluruh teman di sekolahnya. Lalu tanpa berpikir panjang, Shakun pun segera datang menghampiri Sandep untuk menghajarnya di hadapan banyak orang. Sehingga sempat terjadi perdebatan di antara mereka berdua perihal masalah pribadi yang telah mereka alami. Namun tanpa mereka sadari, ada salah satu orang tua murid yang merekam perkelahian mereka, sehingga hal tersebut menjadi ramai diperbincangkan. Sedangkan ketika Rizwan mengatakan kepada teman-temannya bahwa dia ingin memberikan manisan kepada Shakun, mereka pun langsung tertawa. Dan sama seperti Rizwan, ternyata mereka semua juga sangat mengetahui informasi tentang Shakun. Karena bagi broker seperti mereka, akun milik Shakun sangatlah penting. Tetapi agar Rizwan kembali bersemangat, pria Rai pun mencoba menghiburnya dengan mengajaknya pergi ke pesta. Malam harinya Shakun meminta kepada istrinya agar membiarkan anak-anak mereka menghadapi masalahnya sendiri. Karena mereka pasti akan selalu bertemu dengan orang-orang yang berniat untuk menjatuhkan mereka. Itu sebabnya mereka harus berani melawannya. Namun Shakun yakin, jika Mandari tidak akan paham dengan yang dia bicarakan. Mengingat jika Mandari tidak pernah hidup dalam kesusahan. Dan mendengar hal tersebut, Mandari hanya dapat terdiam sementara Shakun memilih untuk menemui kedua anaknya. Lalu di sana Shakun langsung bertanya kepada Alicia, mengapa dia lebih menyukai boneka Superman daripada Batman. Dan setelah mendengar jawaban yang diberikan, Shakun pun menjelaskan jika dirinya sama seperti Batman, sebab banyak sekali orang yang tidak menyukainya. Tetapi apapun yang dia lakukan, tidak ada yang berhak memutuskan dia benar atau salah. Kemudian Shakun menceritakan pengalaman masa kecilnya kepada kedua anaknya, di mana pada saat itu dia rela mencuri uang hanya untuk membeli sebuah mainan, hingga dia pun harus dipukuli. Oleh karena itu Shakun berjanji, apapun yang terjadi, dirinya tidak akan membiarkan mereka melakukan hal yang sama seperti dirinya. Lalu setelah berhasil menghibur kedua anaknya, Shakun memilih untuk pergi bersama Mandari ke sebuah pesta peluncuran diamond. Lanjut cerita, ketika melihat kehadiran Shakun di dalam pesta, Rizwan merasa sangat senang. Bahkan dia hingga memberanikan diri untuk mengutarakan pendapatnya, dengan berkata bahwa pilihan Vinet Mehra untuk menaruh saham di perusahaan Jarna Argo adalah suatu kesalahan. Karena Jarna Argo yang sedang mereka bicarakan akan berada di puncak kerugian. Dan disinilah Rizwan berhasil menarik perhatian Shakun, sehingga dia berani bertaruh kepada Vinet dengan jumlah uang yang cukup banyak. Dan keesokan harinya, pemberitaan pun mulai ramai membicarakan perihal peningkatan saham yang terjadi di perusahaan Jarna Argo, sehingga semua orang terus memantaunya. Namun di sisi lain terjadi unjuk rasa yang dilakukan oleh para petani mengenai perusahaan tersebut, sehingga membuat sahamnya menjadi turun secara drastis. Maka dengan begitu,
Rizwan berhasil membuktikan semua ucapannya yang membuat mereka merasa senang. Bahkan gak lama kemudian, Sakun dengan sengaja datang menemuinya untuk bertanya bagaimana Rizwan bisa mengetahui hal tersebut. Dan setelah mendengar jawaban yang Rizwan berikan, Sakun merasa bahwa mereka berdua memiliki sebuah persamaan yang unik dalam memperhitungkan pasar saham. Itu sebabnya Sakun berani memberikannya cek sebesar 10 miliar agar Rizwan dapat mengelolanya dengan baik. Tetapi dengan syarat dia tidak boleh menghilangkan uangnya. Dan keberhasilan itulah yang perlahan membuat dirinya menjadi sukses hanya dalam waktu 2 bulan, seperti yang pernah dia katakan. Namun dirinya sadar jika saat berada di puncak, satu-satunya masalah yang harus dihadapi adalah ketika terjatuh, karena itu bisa membuatnya hancur. Beberapa hari kemudian Sakun memberikan uang kepada Perdana Menteri yang bernama Mani Shankar, karena dia termasuk orang yang telah membantu Sakun untuk menjalankan rencananya. Namun mengingat bahwa kini dirinya sedang dalam pengawasan, Mani Shankar pun sempat merasa bingung kemana uangnya harus dikirim. Tetapi di sini, Sakun berkata agar Mani Shankar tidak perlu merasa khawatir, karena Sakun berjanji pasti akan mengirimkannya. Namun tanpa mereka sadari, ada seseorang dari anggota kepolisian yang telah mengambil foto kebersamaan mereka. Sementara di sisi lainnya, di saat Rizwan sedang bersama dengan pria Rai, dia mengatakan bahwa dirinya merasa sangat bingung, karena hingga kini, dia masih belum mengetahui di mana harus berinvestasi menggunakan uang Sakun yang berada di dalam tabungannya. Hingga akhirnya setelah melihat adanya sebuah berita tentang bencana alam yang baru saja terjadi, Rizwan pun memutuskan untuk menanam saham kepada perusahaan konstruksi di bawah kepemimpinan Shankar Singh Chondari. Namun ternyata keputusan yang diambil tidaklah tepat, dan karena merasa telah dirugikan, Sakun yang merasa marah pun memberikannya kesempatan hingga esok hari. Dan jika Rizwan gagal lagi, maka dia akan mengirimkan Rizwan kembali ke Allahabad. Singkat cerita, agar bisa membantu Rizwan, pria Rai memberitahukannya sebuah hal penting, di mana ada sebuah perusahaan bernama Akshita Paint yang akan bekerja sama dengan brand terkenal di Amerika. Itu sebabnya jika Rizwan menanam saham di sana, maka dia akan bisa mendapatkan keuntungan hampir 2 kali lipat. Dan informasi tersebut, pria Rai dapatkan dari orang dalam secara ilegal. Dan jika Rizwan ingin seperti dirinya, maka dia harus berani untuk melampaui batas. Hingga keesokan harinya guys, Rizwan pun memutuskan untuk menanam saham di perusahaan tersebut, sesuai dengan yang dikatakan oleh pria Rai. Kemudian setelah berhasil menjalankan tugasnya, Rizwan segera datang menemui Sakun. Lalu di sana dia pun menjelaskan bahwa alasannya datang ke Mumbai adalah untuk bekerja dengan Sakun. Namun kini dia baru berani untuk mengatakannya karena Rizwan merasa bahwa dirinya sudah mampu melampaui batas. Oleh karena itu dia menegaskan kepada Sakun untuk tidak lagi memintanya kembali ke Allahabad. Sebab kedatangannya ke kota tersebut bukanlah untuk hidup susah, melainkan untuk menetap di sana. Dan setelah melihat sikap Rizwan yang seperti itu, akhirnya Sakun pun menyambutnya dengan berjabat tangan, sehingga hubungan di antara mereka pun semakin dekat. Sampai pada suatu malam, Sakun mengajak Rizwan makan di sebuah restoran kecil yang biasa dia kunjungi. Dan di sana Sakun menjelaskan bahwa alasannya selalu makan di tempat tersebut hanya untuk mengingatkan dirinya agar tidak lagi hidup susah. Karena seorang pria harus selalu berpegang pada akarnya. Lalu di saat yang bersamaan, Sakun menunjukkan sebuah majalah tentang perusahaan berbasis komunikasi bernama Skycom yang memiliki peluang sangat besar untuk mereka. Itu sebabnya Sakun meminta kepada Rizwan untuk terus mempelajarinya. Dan di sana, Sakun juga menyarankan agar Rizwan terlebih dahulu kembali ke rumahnya, agar dia bisa bertemu dengan keluarganya yang sudah lama belum dia kunjungi. Sementara di sisi lain terlihat jika Rana bersama dengan anak buahnya sedang mengaitkan semua bukti-bukti yang telah mereka dapatkan untuk bisa menangkap Sakun. Hingga akhirnya mereka memutuskan langsung datang ke kantornya agar dapat melihat semua bukti transaksi yang pernah dia lakukan. Namun semua nampaknya sia-sia, sebab mereka tidak berhasil menemukan bukti transaksi apapun yang mencurigakan. Sehingga Sakun pun langsung mengejeknya dengan berkata bahwa Rana hanya memiliki waktu selama 4 bulan sebelum dia pensiun. Oleh sebab itu dia harus segera melakukan sesuatu. Lanjut cerita, ketika sudah berada di rumah orang tuanya, Rizwan menghubungi pria Rai untuk mengatakan jika tanggal pernikahan adiknya telah ditentukan. Dan semua terlihat sangat bahagia, tetapi dirinya tidak sebahagia mereka, karena pria Rai kini tidak sedang berada di sampingnya. Dan setelah beberapa hari di sana, Rizwan pun memutuskan untuk kembali ke Mumbai. Namun sebelum pergi, dia menyarankan kepada adik iparnya yang bernama Anwar untuk mau menginvestasikan semua tabungannya di Skycom, agar dia bisa membuka usaha komputernya hanya dalam waktu 2 bulan. Sementara itu karena melihat hubungan Rizwan dengan sang ayah yang masih belum membaik, Amna pun meminta kepada mereka untuk berhenti bersikap kekanak-kanakan. Dan dengan ucapan itulah, akhirnya hubungan mereka berdua kini telah membaik. Bahkan karena merasa sangat senang, Rizwan langsung mengajak mereka semua untuk pergi ke Mumbai, karena dia akan menyelenggarakan pernikahan Amna di sana. Kemudian sesampainya di kota Mumbai, Rizwan pun segera datang ke rumah Sakun untuk memberikan undangan pernikahan adiknya. Dan melihat sikap Rizwan yang seperti itu, Mandari pun menjelaskan kepada Sakun bahwa Rizwan sangat mengidolakan dirinya karena dia belum mengetahui akan sifat asli dari Sakun yang sebenarnya. Oleh sebab itulah,
Mandari berharap agar Sakun tidak kembali seperti dulu lagi, karena Rizwan adalah anak yang baik dan jangan sampai Sakun mengecewakannya. Hingga keesokan harinya guys, di saat mereka berdua sedang membicarakan perihal perusahaan Skycom, Sakun menjelaskan kepada Rizwan jika dirinya tidak akan membeli perusahaan itu, tetapi Rizwanlah yang akan membelinya. Sebab menurut Sakun, hanya Rizwan orang yang tepat untuk mengelola perusahaan tersebut. Dan setelah mereka berdua sepakat dengan persenan yang akan diberikan, maka Sakun meminta kepada Rizwan untuk segera mengirimkan surat pengunduran diri ke perusahaannya dan bersiap untuk bergelimangan harta. Lalu guys, nggak butuh waktu yang lama, nama Rizwan pun kini mulai dikenal oleh banyak orang. Dan di dalam wawancaranya nih, dia mengatakan jika Skycom berhasil mendapatkan izin dari pemerintah nantinya, maka dia akan memberikan panggilan telepon selama 6 bulan secara gratis. Karena semuanya akan ditanggung oleh pihak Skycom. Dan di hari peluncurannya, semua orang pun mulai banyak yang berinvestasi di perusahaan tersebut, termasuk juga Anwar, sehingga membuat Skycom menduduki peringkat atas dalam pasar saham. Namun hal itu tidaklah berlangsung lama, karena bertepatan di hari pernikahan sang adik. Dalam wawancaranya, Dube menyebutkan beberapa nama perusahaan yang telah berhasil mendapatkan izin dari Departemen Telekomunikasi. Dan di sana, dia tidak menyebutkan nama perusahaan Skycom, yang berartikan bahwa Skycom telah gagal mendapatkan izin, sehingga membuat Rizwan merasa sangat khawatir. Sementara anggota polisi yang melihat berita tersebut sempat merasa bingung, kenapa Sakun bisa kalah dalam hal itu. Namun Rana langsung menegaskan bahwa Sakun tidak pernah kalah, itu sebabnya mereka harus menyelidikinya dengan bertanya kepada Rizwan. Dengan begitulah akhirnya mereka pun segera membawa Rizwan ke kantor polisi untuk melakukan penyelidikan. Sesampainya di kantor polisi, Rizwan langsung diajukan beberapa pertanyaan perihal kepemimpinannya di perusahaan Skycom, karena di sana ada sesuatu yang mencurigakan, di mana sebelum perusahaan tersebut mendapatkan izin, ada seseorang yang telah menjual sahamnya terlebih dahulu senilai 40 miliar. Dan mengetahui hal itulah, Rizwan pun semakin merasa bingung, sebab dia merasa bahwa dirinya telah dirugikan. Sementara setelah mendengar hal tersebut, Rana pun menegaskan jika saat ini, negaranya lah yang mengalami kerugian yang sangat besar, karena mereka semua telah merusak sistem yang ada. Lalu mengingat bahwa Rizwan adalah pemimpin perusahaan Skycom yang resmi, maka dialah yang harus bertanggung jawab atas semuanya. Dan jika hingga esok hari dia belum membawa barang bukti, maka dia harus menetap di penjara. Lanjut cerita, karena masih belum mengerti apa yang telah terjadi, Rizwan pun memutuskan untuk datang menemui Sakun di rumahnya. Dan di sana dia sempat melihat Dube yang baru saja selesai menemui Sakun, tetapi dia tidak terlalu menghiraukannya. Namun dia pun merasa sangat terkejut ketika Sakun mengatakan bahwa dia memang telah menjual sahamnya sebesar 40 miliar. Karena dari awal dia sengaja melakukan rencana tersebut hanya untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri. Dan pada saat Sakun memberikan cek senilai 10 juta kepada Rizwan sebagai kompensasi untuk adik iparnya yang telah berinvestasi. Kemudian Sakun berkata bahwa dalam setiap kejahatannya, dia tidak pernah meninggalkan bukti apapun, sehingga polisi tidak akan pernah bisa menangkapnya. Itu sebabnya lah dia kembali mengajak Rizwan untuk melakukan hal yang lain. Sementara karena merasa telah dipermainkan, Rizwan menegaskan bahwa dirinya kini mulai percaya dengan ucapan semua orang yang mengatakan jika Sakun adalah seorang penipu. Itu sebabnya lah Rizwan mengancam akan menghancurkan seluruh usaha yang Sakun miliki. Namun guys, mendengar ancaman tersebut, Sakun malah mengatakan jika Rizwan ingin menghancurkannya, maka dia juga harus menghancurkan orang lain. Dan disinilah semua mulai terungkap bahwa ternyata seorang bernama Subodh Chatterjee yang mengakhiri hidupnya dulu pernah bekerja untuk Sakun. Dan yang membawa Subodh kepadanya adalah Priya Rai, sehingga membuat Priya Rai merasa bertanggung jawab atas kematiannya. Namun pada saat itu, dirinya berhasil menenangkan Priya Rai dengan mengatakan bahwa Subodh lah yang bertanggung jawab atas kematiannya sendiri. Oleh sebab itu, Sakun meminta kepada Priya Rai untuk mencari orang lain yang berani melampaui batas seperti Subodh Chatterjee. Hingga akhirnya, Priya Rai membawa Rizwan kepada dirinya sesuai dengan rencana yang selama ini telah dia buat. Namun Priya Rai mulai mencintai Rizwan, sehingga dia berniat untuk menceritakan semuanya kepada Rizwan. Oleh karena itu, Sakun sengaja menjadikan Rizwan pemimpin di perusahaan Skycom karena dirinya tidak mau kalah oleh siapapun. Sementara setelah mendengarkan penjelasan tersebut, Rizwan hanya dapat terdiam sambil menatap ke arah Mandari yang pada saat itu telah mendengarkan semua pembicaraan mereka. Dan guys, inilah timeline utama. Karena berpikir bahwa Rizwan akan mengakhiri hidupnya, Priya Rai yang merasa khawatir segera berlari untuk menyelamatkannya. Namun di sana Rizwan menegaskan bahwa dirinya masih memiliki 3 pilihan, yaitu bunuh diri, menerima uang dan melupakan semuanya, atau menghancurkan Sakun bersamanya. Mendengar hal tersebut, Priya Rai pun hanya mampu menatap ke arah Rizwan yang telah pergi meninggalkannya. Lanjut cerita, keesokan harinya Rizwan kembali datang ke kantor polisi untuk menjelaskan bahwa Kementerian Telekomunikasi telah disuap oleh Sakun dan semua buktinya ada di hadapan mereka. Tetapi tak ada seorang pun yang bisa menyadarinya, di mana jawabannya bukan berasal dari masa kini ataupun masa depannya, melainkan ada di masa lalunya, yaitu dia bocah kurir.
अंगड़िया। Dan mendengar hal itulah, Rana baru menyadari bahwa menteri tidak akan disuap menggunakan uang tunai, melainkan dengan berlian melalui kurir. Kemudian di sini Rizwan juga memberikan beberapa petunjuk agar mereka bisa mendapatkan barang bukti tersebut. Lalu guys, ketika ditanya bagaimana dia bisa mengetahui hal itu, Rizwan hanya mengatakan jika dia mendapatkan informasi dari orang dalam. Hingga keesokan harinya, mereka bersama dengan beberapa anggota polisi segera menuju ke sebuah stasiun kereta api sesuai dengan petunjuk yang telah dia dapatkan. Di saat yang bersamaan juga, Sakun bersama dengan keluarganya kini telah pergi untuk beribadah. Sementara agar bisa mendapatkan barang bukti yang sedang mereka cari, Rana meminta kepada petugas stasiun untuk menutup semua akses yang berada di sana, agar tak ada seorang pun yang bisa diperbolehkan masuk ataupun juga keluar. Dan setelah kereta yang ditunggu telah tiba nih, tanpa membuang-buang waktu, seluruh para anggota kepolisian segera masuk ke dalam untuk melakukan pencarian dengan memeriksa semua barang bawaan penumpang yang berada di dalam kereta tanpa ada satupun yang terlewatkan. Dan mengetahui berita tersebut, anak buah Sakun pun segera memberitahukannya. Namun Sakun hanya tersenyum sambil menegaskan jika mereka memang selalu melakukan hal tersebut. Tetapi hingga kini mereka tidak bisa berhasil menemukannya. Lalu setelah mendengar bahwa Rizwan juga berada di sana, Sakun terlihat nampak khawatir. Sementara karena dianggap terlalu lama melakukan tugasnya, salah seorang petugas stasiun datang menghampiri Rana untuk memintanya bertindak cepat karena mereka sudah tidak memiliki waktu lagi. Hingga gak lama kemudian, beberapa anak buah Rana datang untuk menjelaskan bahwa mereka tidak berhasil menemukan berliannya. Dan mendengar hal itu nih, Rana pun menyarankan kepada petugas stasiun untuk segera menjalankan keretanya. Tetapi di sini, Rizwan masih terus berpikir hingga akhirnya dia menyadari bahwa masih ada satu orang yang belum mereka periksa. Kemudian tanpa membuang-buang waktu, Rizwan segera berlari agar dirinya bisa masuk ke ruang masinis untuk menghentikan laju kereta tersebut. Dan ternyata, dugaannya memang tepat. Karena sebenarnya yang menjadi kurirnya adalah masinis itu sendiri, di mana dia menyembunyikan semua berliannya di rantang makanan yang dia bawa. Dan setelah berhasil mendapatkan barang bukti tersebut, mereka semua segera datang menemui Sakun yang kala itu masih beribadah. Dan di hadapannya nih, Rizwan langsung merobek cek senilai 10 juta yang pernah Sakun berikan kepadanya. Lalu di sana Rizwan juga memberitahukan bahwa sebenarnya orang yang telah memberikannya informasi kepadanya adalah Mandari. Dan mengetahui kebenarannya tersebut, Sakun merasa sangat terkejut hingga akhirnya Mandari pun menjelaskan jika dia memang harus melakukan hal itu karena Mandari merasa jika Sakun sudah bertindak terlalu jauh dalam melakukan segalanya. Kemudian sesaat setelah semua keluarganya pergi, Sakun pun segera ditahan sehingga membuatnya ramai diperbincangkan di seluruh media. Dan menurut data yang ada nih, diketahui bahwa atas kejahatan yang selama ini Sakun lakukan, negara India telah mengalami kerugian sebesar 18 triliun. Sementara di sebuah restoran, Rizwan bertanya kepada pria Rai mengapa dirinya mengakui semua kesalahannya, mengingat jika Rizwan sendiri tidak menyebutkan nama pria Rai di dalam kasusnya. Dan mendengar pertanyaan itu, pria Rai pun menjelaskan bahwa dia memang sengaja melakukan hal itu agar tak ada orang lain lagi yang akan mengakhiri hidupnya. Dan meskipun pria Rai telah mengkhianati Rizwan, tetapi di sisi lainnya dia juga sudah memberikan hatinya kepada Rizwan. Lalu di akhir kisahnya, Rizwan menegaskan bahwa kedatangannya ke kota Mumbai bukan untuk menjadi juara sprint 100 meter, karena dirinya ingin menjadi seperti Muhammad Farah yang merupakan pelari maraton terbaik di dunia. 1 bulan kemudian, Sakun pun berhasil dibebaskan dengan adanya jaminan, sehingga membuat Rana yakin bahwa kasus itu akan terus berlanjut. Sementara setelah dirinya terbebas, Sakun memutuskan untuk segera kembali ke rumahnya. Namun di sana sudah tidak ada siapapun yang menempati rumahnya, sehingga dia hanya menemukan boneka Batman milik anaknya. Tetapi meskipun begitu, dirinya tidak berhenti untuk berbisnis, karena pada saat itu juga, Sakun langsung menghubungi salah satu temannya untuk memberitahukannya bahwa pasar saham kini telah dimulai. Bersama dengan itu guys, film pun berakhir. Oke guys, Bazaar ini merupakan film India Hindi yang dirilis pada tahun 2018 dan diproduksi oleh EMI Entertainment. Film ini mengisahkan tentang seorang pemuda yang sangat ambisius dan serakah, di mana dia pindah ke kota Mumbai dan menjadi pedagang saham untuk seorang pengusaha yang terkenal. Sebenarnya pembuatan film ini terinspirasi dari film Amerika yang berjudul Wall Street tahun 1987, salah satu film terpopuler di tahun 80-an yang berlatar belakang uang, kekuasaan, dan juga bisnis. Bazaar menggunakan banyak jargon pasar saham dan menampilkan ide-ide kompleks seperti perdagangan orang dalam dan manipulasi keuangan dengan mudah. Sangat menyenangkan melihat kisah tegang terungkap dalam pengaturan yang benar-benar baru dalam film Hindi. Film ini memiliki banyak permainan hiruk-pikuk di dunia industrialis, politisi, dan pialang uang.
Dan guys, di sini kita bisa ketahui jika mengambil tindakan berani tanpa disertai kesabaran, itu akan membunuh diri sendiri. Karena ambisius tanpa kesabaran tentunya dapat memusnahkan karir yang paling menjanjikan. Oke, mungkin cukup sampai di sini perjumpaan kita. Dan seperti biasa, jika kalian suka like, nggak suka silahkan dislike. Komen kalau ada kesalahan dan subscribe kalau masih mau dengerin ocehan gue. So, gue tutup video ini. See you in the next video. My name is Yusna Firdaus and thank you.